Shalom, Shalom Elohim, semua anak-anak Tuhan dimanapun berada di 4 penjuru muka bumi ini. Dan saya ingin menyapa ketiga pribadi ilahi yang esa yang telah ada bersama-sama kita dalam dunia ini. Shalom Elohim, salam hormat, salam kasih buat roh Bapa Surgawi, Pak Eman Lagu, roh Tuhan Yesus Kristus, Aditya Nugrahanto, roh Alfa dan Omega, dan roh kudus roh kebenaran dalam mempelai ilahi yang terpilih, terekselen hatinya, Ibu V, Hamdani, Malaikat Mary, Ratu Adil. Shalom Elohim juga untuk semua para malaikat Tuhan, para orang-orang kudusnya, mempelai-mempelai Tuhan, para saksi syurgawi, dan semua anak-anak Tuhan yang giat bersaksi pada saat ini bagi kemuliaan Tuhan. Salam kasih dan salam perjuangan buat kita semua. Segala pujian, syukur, dan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus, karena kasih karunia-Nya kita masih ada pada saat ini. Saudara yang terkasih dalam Kristus, pada kali ini saya mau membacakan kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan saya dan menegur saya pada hari ini bagaimana untuk mendapatkan ibadah yang sejati itu. Mari kita baca bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 50 ayat 12 hingga 23. Demikianlah firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Selah. Tetapi kepada orang fasik, Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang berzina. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat, dan pada lidahmu melekat tipu daya. Engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu, memfitnah anak ibumu. Itulah yang engkau lakukan, tetapi aku berdiam diri. Engkau menyangka bahwa aku ini sederajat dengan engkau. Aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini ke hadapanmu. Perhatikanlah ini, hai kamu yang melupakan Allah, supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan, terpuji-pujilah Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup dan berkuasa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini saya dapatkan ketika saya meminta Tuhan menyingkapkan apa yang lagi perlu saya pelajari hari demi hari dalam proses hidup saya. Dan ketika saya mendapat firman ini, Tuhan mengajar saya, apakah itu ibadah yang sejati? Saya bertanya kepada diri saya selama ini, adakah saya telah memberikan ibadah yang sejati kepada Tuhan? Melalui kebenaran firman Tuhan ini, Roh Kudus mengingatkan kepada saya bahwa ibadah yang sejati itu apabila kita dalam mezbah doa, dalam pujian, dalam ucapan syukur, kita mempersembahkan seluruh segenap hati kita kepada Tuhan dengan penuh rasa syukur, bersukacita, dan memuji memuliakan Dia dari hati kita. Tetapi apabila kita menghadap Tuhan dengan keadaan diri kita yang tidak bersiap dengan sebaiknya, masih dengan kemunafikan, kepalsuan, yang hanya beribadah secara lahiriah, tetapi batinnya masih kotor, itu bukan ibadah yang sejati dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan mengajar saya, apabila kita tidak bisa menerima teguran atau menolak kebenaran firman Tuhan itu yang disampaikan, baik secara lisan atau secara roh, kita sebenarnya memiliki keangkuhan hati
dan itu sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan secara lahiriah kita kelihatan beribadah, tapi hati kita penuh dengan kemunafikan, kata-kata dusta, penuh dengan hati yang membenci sesama, suka memfitnah, merendahkan orang lain. Itu juga tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita beribadah di hadapan Tuhan, ibadah yang sejati, yang berkenan di hadapan Tuhan itu apabila kita menghadap Dia dengan hati yang patah dan remuk, hati yang hancur di hadapan Tuhan, berserah penuh menyerukan namanya dan mengenalkan Tuhan dalam segenap pergumulan kita. Jika kita jujur kepada Tuhan, mengucapkan segala doa kita pada Tuhan dengan bersungguh-sungguh, dengan merendahkan hati serendah-rendahnya, itu sangat berkenan di hadapan Tuhan. Karena kita seperti anak kecil. Seperti anak kecil sangat polos dan tulus di hadapan Tuhan. Itu sangat berkenan di hadapan Tuhan. Dan itulah ibadah yang sangat Tuhan inginkan dalam setiap pribadi kita, termasuk saya sendiri. Karena setiap kefasikan kita akan mendapat hukuman daripada Tuhan. Baik itu besar atau kecil, pasti ada hukumnya. Karena Tuhan sudah menetapkan hukum tabur tuai itu. Setiap orang harus bertanggung jawab dengan apa yang telah dilakukan, baik secara pribadi atau kepada sesama. Tetapi orang yang jujur, orang yang benar, sangat dikasihi Tuhan, dan Dia menjanjikan keselamatan bagi orang yang selalu mengenalkan Dia dan selalu mengucap syukur atas segala perkara yang terjadi. Sangat bersyukur karena hari ini Tuhan menjawab doa saya. Dia menunjukkan pada saya apakah sebenarnya ibadah yang sejati itu. Jadi mari kita semua anak-anak Tuhan dimanapun berada, kita ubah hati kita, sikap kita, yang mungkin selama ini kita menyangka ibadah kita ini baik saja. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali untuk kita terus benahi hati depan Tuhan, agar setiap ibadah kita itu tidak menjadi sia-sia, tetapi menjadi berkenan di hadapan Allah, Pencipta alam semesta ini, Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita merendahkan hati untuk terus minta pada Tuhan, menguduskan hati kita hari demi hari, karena hati kita ini yang Tuhan lihat. Hati kita lah persembahan yang Tuhan inginkan. Betapa baik atau jahatnya hati kita ini, semua dinilai oleh Tuhan. Haleluya, praise the Lord. Kemuliaan, hormat, pujian bagi nama Tuhan Yesus Kristus saja. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini melekat dalam hati kita, dan Roh Kudus akan mengungkapkan lebih dalam setiap pribadi. Ingin mengaminkan firman Tuhan ini dengan sebuah lagu, Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Haleluya, praise the Lord, Tuhan Yesus memberkati.